Jika video ini mampir ke berandamu, mungkin kamu sedang perlu sesuatu. Sebab hidup tak melulu hanya soal materi, kadang kita perlu duduk sejenak. Karena hidup tak butuh jawaban cepat. Cukup didengar, cukup dirasakan. Maka mari kita nikmati satu tegukan cerita. Tentang luka, tentang rindu, harapan, atau langkah-langkah kecil yang tak pernah sia-sia. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah secangkir kehidupan. Aku bangun, atau lebih tepatnya, aku membuka mata. Karena entah kenapa, tidur bukan lagi pelarian yang menenangkan. Pagi itu, jam menunjukkan pukul 10. Tapi kamar masih gelap. Tirai belum dibuka. Lampu belum dinyalakan. Aku belum juga bangkit dari tempat tidur sejak pukul 7 tadi. Di meja, cangkir kopi yang kubuat kemarin sore masih ada, dengan sisa seperempat kopi di dalamnya. Dingin, seperti kepalaku. Kalau kau tanya, apa yang kupikirkan saat bangun hari ini? Jawabannya, tidak ada. Tapi di saat yang sama, rasanya ada ribuan suara dalam kepala. Ayo mandi. Kamu buang-buang waktu. Kamu nyusahin orang tua. Kamu gak guna. Beban keluarga. Aku tahu aku harus bangun. Tapi tubuhku berat. Seolah tiap sendi jadi beban. Bahkan mengangkat tangan untuk meraih gelas pun terasa seperti pekerjaan penuh syarat. Aku bukan pemalas. Dulu aku rajin. Serius. Aku pernah bangun pagi, ke kampus, belajar, membantu teman, jadi ketua kelompok di organisasi. Tapi entah sejak kapan, semuanya terasa hampa. Bahkan menonton video YouTube favorit pun tak lagi bikin senyum. Aku hanya menatap layar HP, scroll, like, skip, scroll, skip, skip lagi. Sampai hari berganti malam, dan malam berubah ke pagi lagi. Lalu aku sadar, sudah 4 hari aku belum mandi. Suatu malam, aku menatap langit-langit kamar. Bukan karena ada yang menarik di sana, tapi karena, entah, itu satu-satunya arah pandang yang membuatku merasa kosong, tapi aman. Kadang aku membayangkan, bagaimana rasanya jika langit-langit ini bisa bicara? Mungkin ia akan bilang, sudah berapa malam kau memandangiku tanpa suara, tanpa rencana, tanpa harapan seperti itu? Aku tak bisa menjawab, karena aku juga tak tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya satu, setiap malam terasa seperti pertarungan melawan diriku sendiri. Ada suara-suara yang tak pernah pergi. Mereka bukan suara dari luar, tapi dari dalam. Suara yang bilang, kamu gagal. Kamu terlalu lambat. Orang lain sudah jauh lebih hebat. Aku mencoba melawan. Aku pasang lagu-lagu semangat. Aku tulis to-do list di kertas kecil. Aku coba menonton video-video inspirasi, bahkan ikut webinar motivasi. Tapi begitu malam datang, semuanya runtuh lagi. Seolah-olah ada tombol reset di kepalaku yang menekan ulang semua progres emosional setiap aku bangun. Dan yang tersisa cuma capek dan kosong. Kadang, aku iri pada mereka yang bisa menangis. Karena aku bahkan sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Aku cuma diam. Kadang duduk, kadang berbaring. Tapi isi kepalaku, seperti kerumunan pasar yang tidak pernah tidur. Ada satu bagian dari diriku yang selalu mengkritik. Kamu sudah lulus kuliah, tapi belum kerja. Kamu punya waktu, tapi kamu buang-buang. Kamu sehat, tapi gak bersyukur. Dan parahnya, aku setuju dengan suara itu. Tapi saat aku mencoba berubah, muncul suara lain. Ngapain? Nggak akan berhasil juga. Kalau gagal, malu sendiri. Orang cuma peduli kalau kamu sukses, banyak uang. Pernah aku menatap cermin, lama sekali. Aku tatap wajahku, muka kusut, mata sayu, rambut acak-acakan. Tapi yang paling aneh, bukan itu. Tetapi rasa asing yang muncul saat menatap bayangan diri sendiri. Aku gak tahu siapa orang itu. Itu aku, tapi bukan aku yang dulu. Di masa lalu, aku punya banyak rencana. Aku punya cita-cita. Aku punya energi. Aku punya kawan-kawan seirama. Aku punya tempat-tempat bagus dan menarik untuk dikunjungi. Aku semangat untuk apapun. Sekarang,
Aku cuma ingin lewat satu hari tanpa merasa bersalah karena hidup. Itu saja. Pernah suatu hari ibuku berkata, "Kamu harus lebih rajin. Masa mau begini terus? Coba cari lebih banyak peluang." Aku tahu maksudnya baik, tapi yang aku dengar justru, "Kamu beban." Dan itu menghantui pikiranku berminggu-minggu. Kadangkala aku berpikir, apa aku satu-satunya orang yang begini? Di media sosial yang sering ku scroll gak jelas, semua orang terlihat bahagia. Mereka punya pasangan, menikah, punya anak, karir melonjak, proyek bertebaran, liburan kemana-mana, prestasi di mana-mana. Sedangkan aku, kalau hari ini aku berhasil mandi dan cuci piring saja, minimal, aku pasti sudah cukup bangga. Sederhana, ya? Tapi bagiku, hal itu saat ini seperti nanjak gunung. Dan itulah yang orang lain tak lihat. Bahwa bukan semua perjuangan harus spektakuler. Kadang, bangun dari tempat tidur saja sudah bentuk keberanian yang luar biasa. Malam itu, sebelum tidur, aku tulis sesuatu di HP. Aku tulis, "Aku bukan pemalas. Aku cuma kehilangan semangat. Dan aku sedang mencarinya lagi." Kata-kata itu, entah kenapa, membuatku mulai menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa, akhirnya aku mengakui bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Esok harinya, aku bangun sedikit lebih awal. Mungkin karena semalam aku benar-benar menangis. Entah mengapa, bangun pagi terasa berbeda. Langit belum terlalu panas. Dan aku membuka jendela. Untuk pertama kalinya setelah entah berapa hari, udara pagi masuk pelan. Masih ada debu, masih pengap, tapi rasanya hidup. Begitu hidup, aku duduk, mengambil HP. Dan di sana, ternyata ada satu pesan WhatsApp yang masuk. "Bro, lo masih hidup enggak?" Aku terdiam. Namanya, sebut saja Joni, teman kuliah. Sudah lama sekali nggak ngobrol. Dulu kami sering bareng, di kampus, main domino di kedai, mabar PUBG atau Mobile Legends, atau sekadar nongkrong ngobrol. Tapi setelah lulus, semuanya jalan sendiri-sendiri. Aku gak langsung jawab. Aku scroll ke atas, ke pesan terakhir kami. Ternyata 3 tahun yang lalu. Aku ketawa kecil, miris. Bahkan kalau kubuka satu persatu pesan WhatsAppku, mungkin semuanya berjarak lama sekali. Setahun lalu, 8 bulan lalu, begitulah. Tapi hari itu, pesan Joni datang tepat saat aku merasa seperti hantu di rumah sendiri. Aku ketik balasan dengan sedikit ragu-ragu. "Masih bro, tapi kayaknya udah jadi zombie." Lalu kubiarkan HP diam. 3 menit kemudian, HP-ku berdering. Aku sedikit kaget dan kelabakan. Dia langsung telpon. Sebenarnya, dari dulu juga itu hal yang biasa. Tapi, kali ini, bahkan untuk menjawab telepon dari teman lama saja, aku merasa aneh. Tapi kemudian aku angkat. Dan disitulah, aku mendengar suara manusia lain lagi. Suara yang kenal. Suara yang gak menghakimi. Suara yang bikin aku tertawa kecil lagi. Dia gak tanya, "Kok lo jadi gini?" Atau, "Kenapa lo gak kerja-kerja?" Dia cuma bilang, "Gue juga pernah ngerasa kayak lo bro. Enggak ada semangat, tidur terus, ngerasa semua pointless. Gue pikir gue pemalas. Tapi ternyata, gue hanya lagi capek. Gue kosong." Aku diam. Ada jeda. Tapi jeda yang lumayan menenangkan. Aku gak harus jelasin semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa dimengerti. Kami bicara sekitar 40 menit. Kadang ngalor ngidul. Tapi di akhir, dia bilang, "Lo enggak harus langsung berubah hari ini, bro. Tapi kalau bisa, besok coba keluar rumah. Jalan 5 menit aja. Itu udah bagus banget." Aku cuma bilang, "Oke." Dan dalam hati aku ulangi, "Besok, jalan 5 menit aja." Keesokan harinya, aku coba lakukan apa yang Joni sarankan kemarin. Aku bangun. Memang masih berat, tapi aku mandi. Lalu, aku pakai baju rapi, sepatu, masker, dan keluar. Jalan kaki. Di jalan,
Aku lihat ibu-ibu nyapu halaman. Anak kecil main sepeda. Penjual bubur lewat sambil teriak pelan. Rasanya cukup asing, tapi menyenangkan. Aku gak ngobrol sama siapa-siapa. Tapi 5 menit itu terasa seperti 1 jam penuh makna. Aku lalu kembali ke rumah dengan napas sedikit lebih lega. Aku bikin sarapan, kopi, lalu merapikan tempat tidur yang rasanya sudah lama sekali tidak dirapikan. Setelah semuanya kurasa cukup beres, aku mengambil HP. Entah kenapa, aku sepertinya perlu share ke si Johnny. Lalu ku chat dia. 5 menit doang nih, John. Gila sih, tapi lumayan. Dia balas, lo keren, bro. Beneran. Besok coba lagi ya. Kalau lo sanggup, 10 menit. Aku tersenyum. Seperti mendapat tantangan bertahap dari si Johnny. Tapi hari itu, aku sadar, kadang yang kita butuh sebagai manusia adalah cuma satu manusia yang peduli. Bukan untuk memperbaiki hidup kita, tapi untuk bilang, lo gak sendirian. Dan itu, lebih dari cukup untuk memulai lagi, pelan-pelan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai kecil. Tidak deras, tapi terus bergerak. Aku mulai mencatat hal-hal kecil di sebuah buku. Bukan to-do list yang ambisius seperti dulu, tapi daftar sederhana. Bangun sebelum jam 9, mandi, buka jendela, jalan 5 menit, tulis satu hal yang aku syukuri hari ini. Awalnya, cuma 2 yang bisa kucentang. Tapi anehnya, aku tidak marah pada diriku sendiri lagi. Karena sekarang aku tahu, progres itu bukan tentang sempurna, tapi tentang hadir. Dan aku hadir. Pelan-pelan, aku mulai menikmati suara langkah kakiku sendiri di pagi hari. Aku jadi tahu, tukang sayur yang lewat jam 8.15 itu namanya Pak Saeb. Dia selalu menyapa dengan senyum, meskipun aku belum pernah belanja. Aku juga sadar, bunga bougainville di pagar rumah tetangga ternyata mekar tiap akhir pekan. Dulu semua itu tak terlihat, karena mataku sibuk menatap layar HP. Sibuk dengan desakan isi kepala. Sibuk tentang ambisi-ambisi untuk segera sukses dan terlihat mapan oleh orang lain. Tapi sekarang, walau belum sepenuhnya lepas dari rasa hampa, aku merasa mulai bisa bernafas lebih dalam. Dan rasanya cukup baik. Aku juga mulai menata kamar sedikit. Bukan bersih total, tapi setidaknya meja kerja sudah bisa dipakai lagi dalam bentuk baru. Aku buka laptop, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku buka file tulisan lama yang pernah kutinggalkan. Ternyata aku pernah punya mimpi jadi penulis cerita pendek. Aku baca ulang naskah itu. Banyak yang jelek, tapi juga banyak yang tulus. Dan aku sadar, mungkin aku telah kehilangan semangat. Tapi aku belum kehilangan segalanya. Aku masih punya kata-kata. Aku masih punya ingatan. Aku masih punya waktu. Kutulis satu kalimat besar di kertas. Aku gak harus jadi siapa-siapa. Aku cukup jadi diriku. Dan tetap jalan. Kertas itu aku tempel di dinding. Setiap pagi, aku baca. Kadang aku percaya, kadang tidak. Tapi aku tetap baca. Karena itu bukan soal percaya hari ini, tapi soal menanam harapan untuk hari esok. Dan harapan itu mulai tumbuh kecil di dalam dada. Seperti tunas mungil di tengah tanah keras. Belum mekar memang, tapi hidup. Sudah 2 bulan sejak hari itu. Hari ketika aku membalas pesan. Hari ketika aku keluar rumah 5 menit. Hari ketika aku mulai duduk dan menulis kembali. Sekarang, hidupku masih jauh dari sempurna. Aku belum lagi jadi orang sukses. Belum juga banyak yang berubah secara besar-besaran. Tapi aku ada di sini. Aku bangun, mandi, menyeduh kopi. Kadang ngobrol sebentar dengan tetangga. Kadang diam memandang langit. Aku menulis. Kadang hanya 2 kalimat. Tapi 2 kalimat itu milikku. Aku mulai memaafkan masa laluku. Memaafkan diriku yang dulu pernah terlalu keras. Lalu terjatuh hancur berkeping-keping. Aku juga belajar satu hal penting. Hidup tidak harus selalu berlari. Ada kalanya, cukup dengan duduk dan bernafas. Ada harinya, cukup dengan mendengarkan hujan dari balik jendela. Ada waktunya, cukup dengan menepuk bahu sendiri dan berkata, lo nggak gagal. Lo cuma lelah. Dan sekarang, lo sudah mulai pulih.
Aku sadar, aku bukan pemalas. Aku hanya kehilangan semangat hidup. Tapi sekarang, aku sedang mencarinya kembali. Dan setiap langkah kecil adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap rasa hampa. Perlawanan terhadap suara-suara di kepala yang berkata aku tidak cukup baik. Aku tidak tahu akan jadi apa nanti. Tapi untuk hari ini, aku bersyukur masih bisa membuka mata, mengangkat kepala, dan mencoba lagi. Terima kasih, diriku. Terima kasih, hidup. Kita pelan-pelan saja. Tapi kita terus maju. Jika kamu sedang merasa lelah, merasa hampa, percayalah, kamu tidak sendiri. Kadang kita tidak butuh motivasi, tapi teman yang mengerti. Kalau kamu sedang diam, itu juga proses. Pelan-pelan, kamu akan menemukan kembali semangat yang pernah hilang. Dan ketika kamu menemukannya, jangan lupa, bantu orang lain juga. Karena siapa tahu, kamu adalah Johnny bagi orang lain. Demikian secangkir kehidupan untuk hari ini. Subscribe, like dan sebarluaskanlah apabila bermanfaat. Tinggalkan juga keluh kesahmu di kolom komentar biar kita semua baca. Sampai jumpa di episode selanjutnya.